is a turn masterclass here. Marc Marquez mengungkapkan kerinduannya terhadap duel seru di lintasan MotoGP. Seperti era sebelumnya, ketika pertarungan antar pembalap berlangsung ketat dan penuh intrik. Menurutnya, MotoGP saat ini sudah terlalu teknis dan minim aksi saling salip akibat perkembangan teknologi yang membuat motor semakin rumit. Pembalap Ducati Lenovo itu menyoroti keberadaan perangkat-perangkat canggih, seperti sistem aerodinamika dan perangkat elektronik, yang justru membatasi ruang manuver bagi para pembalap untuk melakukan overtaking. Ia menilai hal ini membuat balapan terasa lebih membosankan dibandingkan 1 dekade lalu. Dengan motor saat ini, sangat sulit untuk bertarung seperti 10 tahun lalu. Aerodinamika memungkinkan hanya 2 atau 3 manuver menyalip, ujar Marquez kepada Speedweek. Pada tahun 2027, akan ada regulasi baru yang akan meningkatkan kemampuan menyalip. Mereka sedang berusaha menyeimbangkan mekanisme. Kemudian mereka akan menemukan sesuatu yang baru. Saya menyukai pertarungan, duel, pertarungan di lap terakhir seperti yang saya alami dengan Dovizioso. Itu juga tergantung pada strategi, jelasnya. Dengan momentum apik yang saat ini ada pada diri Marquez, tentu saja menarik dinanti bagaimana ia akan menunjukkan tajinya seperti di masa lalu. Sayangnya, pembalap kelahiran tahun 1993 menegaskan tidak begitu percaya diri lantaran banyaknya cedera yang telah ia alami. Bahkan meskipun sang pembalap disebut lebih kuat musim ini, dia hanya menegaskan bahwa edisi kali ini dalam mode kalem. Saya tidak berani mengatakan saya lebih kuat, tetapi saya jelas lebih tenang, ujar pembalap berjuluk The Baby Alien. Pada tahun 2019, kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Itulah dorongan dari dalam diri saya, jadi saya merasakan tekanan itu. Kendati potensi Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 terbuka lebar, dia tidak menghiraukan hal tersebut. Tak ada tekanan besar dalam dirinya untuk kembali menyabet titel juara dunia. Dia hanya ingin bersenang-senang di atas kuda besinya. Berbekal pengalamannya, Marquez hanya ingin menikmati momen baik yang ada dalam dirinya saat ini. Sekarang, tekanannya masih sama, tetapi saya tidak merasa berkewajiban untuk menang. Saya mencoba apa yang saya inginkan, dan sekarang saya berada di tempat yang saya inginkan. Saya tidak menganggap diri saya sebagai pembalap yang lebih baik, tetapi saya menganggap diri saya sebagai pembalap yang berpengalaman. Dengan 4 kali operasi pada lengan kanan saya tidak bisa menjadi pembalap yang lebih baik di tikungan kanan. Sekarang saya perlahan-lahan mulai melupakan lengan saya. Ini seperti roda, semuanya berputar ke atas, pungkasnya. Rekan setim Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo ini sudah dinanti agenda balapan MotoGP 2025 di Spanyol akhir pekan ini. Yamaha Factory MotoGP diam-diam melakukan uji coba besar. Augusto Fernandes, yang menggantikan Oliveira di GP Qatar, tak hanya turun sebagai pembalap pengganti, tapi juga membawa misi khusus, menguji desain aero winglet baru dan prototipe mesin V4 yang diyakini akan menjadi masa depan Yamaha di MotoGP. Perubahan bentuk aerodinamika yang menempel di YZR M1 miliknya menarik perhatian banyak pihak. Hal ini memicu spekulasi bahwa Yamaha sedang menyiapkan lompatan besar untuk musim mendatang. Apakah ini sinyal kebangkitan pabrikan berlogo Garputala? Saat seri GP Qatar lalu, pembalap uji Yamaha Factory MotoGP, Augusto Fernandes, kembali diturunkan untuk menggantikan Miguel Oliveira, pembalap tim satelit Yamaha Pramac Racing, yang masih absen akibat cedera dislokasi tulang dada, cedera selangkangan, serta robek total pada otot tendonnya. Augusto Fernandes sempat mengalami insiden terpeleset saat sesi latihan pada hari Jumat, yang menyebabkan motor YZR M1 miliknya mengalami kerusakan. Namun, kejutan terjadi saat sprint race dan balapan utama, di mana Augusto terlihat mengendarai motor dengan konfigurasi berbeda dari sebelumnya. Perubahan paling mencolok terlihat pada desain aerodinamika bagian buritan motor. Sekilas, tampilannya mirip dengan komponen aero yang digunakan oleh KTM RC16, Honda RC213V, dan Aprilia RSGP yang juga mengaplikasikan bentuk serupa. Ternyata, Yamaha Factory MotoGP memanfaatkan momen ini untuk menguji perangkat aero winglet baru pada bagian buritan YZR M1. Menariknya, desain ini berbeda dengan yang digunakan Fabio Quartararo dan Alex Rins, yang masih memakai model 3 sirip hiu di kedua sisi buritan. Aero winglet baru ini menggabungkan konsep dari aero wing model gawang, seperti yang terlihat di mobil Formula 1, dengan tambahan sepasang wing kecil di bagian depan aero utama. Komponen wing tersebut mengadopsi bentuk rudder dari teknologi pesawat udara. Dalam penerapannya, rudder pesawat berfungsi untuk mengendalikan yaw atau rotasi pesawat di sekitar sumbu vertikal.
Meskipun tidak memiliki fungsi pengendalian arah seperti rudder pada pesawat, bentuk aero winglet baru di MotoGP tetap berperan mengatur aliran angin saat melaju dengan kecepatan tinggi, memberikan stabilitas tambahan bagi motor. Tak berhenti di situ, kejutan lain muncul saat tes tertutup Yamaha Factory MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada Selasa dan Rabu pekan lalu. Yamaha terlihat menguji motor YZR dengan mesin berkonfigurasi V4, namun masih menggunakan bentuk aero reguler seperti yang melekat di motor Fabio Quartararo dan Alex Rins. Ada kemungkinan bahwa pengembangan bentuk aero winglet baru yang diuji oleh Augusto Fernandez akan menjadi acuan revisi desain aero reguler YZR M1 musim ini. Atau, desain baru tersebut akan diterapkan secara penuh pada versi YZR M1 dengan mesin V4. Augusto Fernandez dijadwalkan turun sebagai pembalap wildcard di GP Jerez akhir pekan ini. Namun, masih menjadi misteri apakah ia akan menggunakan motor yang sama seperti di GP Qatar 2 pekan lalu. Bukan tidak mungkin, motor dengan aero winglet baru justru akan dipakai pada sesi tes resmi sehari setelah GP Jerez, sekaligus menjadi momen pengujian mesin konfigurasi V4 secara intensif. Yang pasti, aero winglet ini adalah bagian dari pembaruan pengembangan aero bodi motor Yamaha MotoGP. Meskipun begitu, hingga akhir musim 2026, bentuk aero bagian buritan belum sepenuhnya diatur ketat oleh regulasi MotoGP. Kabar mengejutkan datang dari tim Ducati Lenovo mengenai pemecatan Pecco Bagnaia. Penampilan Pecco Bagnaia yang sangat buruk dan tak kunjung membaik, membuat petinggi Ducati naik pitam. Pasalnya, bos Ducati Tardozzi memberikan pernyataan jika Ducati Lenovo memberikan waktu hingga pertengahan tahun ini terkait dengan penampilan anak didik Rossi itu. Jika memang tak kunjung membaik, Ducati terpaksa harus menggantikan Pecco dengan pembalap lain yang lebih mumpuni. Ada beberapa nama yang sudah masuk daftar bidikan sebagai pengganti Pecco Bagnaia. Sebetulnya segala upaya dan strategi sudah dilakukan Pecco untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, serta dapat menghentikan dominasi Marquez di beberapa seri awal tahun ini. Namun semua hasilnya belum sesuai dengan harapan Pecco. Mendengar berita ini, Rossi sangat tidak terima dan marah besar. Pecco yang selama ini digadang-gadang oleh Rossi menjadi pembalap Ducati terbaik yang dapat meneruskan perjuangannya menumbangkan Marquez, malah akan didepak dari garasi Ducati. Sejak kedatangan Marquez ke tim Ducati, Pecco Bagnaia seolah tenggelam dan tidak menunjukkan performa yang bagus. Pengamat MotoGP membeberkan jika kemungkinan pencapaian Pecco saat ini karena kurang percaya diri dan terlalu cemas dengan kedatangan sang rival satu timnya itu. Pecco sangat lemah dan tidak kuat di setiap balapan yang digelar. Di 4 seri awal Pecco tampil kurang greget dan tidak mampu mengejar kecepatan Marc Marquez di lintasan. Alhasil Pecco harus puas finish di belakang Marc Marquez selama 4 seri itu. Rossi menjelaskan ke media, jika tidak seharusnya Pecco dikeluarkan dari Ducati secepat itu. Seharusnya tim Ducati membantu dan memberikan kesempatan kepada Pecco dengan waktu yang lebih panjang. Pecco Bagnaia masih membutuhkan adaptasi dengan motor barunya yang saat ini sudah menggunakan teknologi terbarunya di tahun 2025 ini. Sang guru Valentino Rossi juga sudah banyak memberikan arahan dan saran kepada Bagnaia demi memperbaiki performanya di tim Ducati Lenovo di seri-seri selanjutnya. Jika penampilan Pecco Bagnaia tidak kunjung membaik hingga akhir tahun ini, kemungkinan bos Ducati akan mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan atau tidak bekerja sama kontrak dengan Pecco Bagnaia. Jadwal MotoGP Spanyol 2025 yang berlangsung pada hari Jumat hingga Minggu mendatang jadi panggung duel rider Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia yang selama ini terkenal dengan performa konstannya di trek Eropa termasuk sirkuit Jerez Spanyol, tuahnya cukup dinantikan. Pembalap andalan Ducati yang sejak awal musim 2025 ini kena bayang-bayang Marc Marquez yang jadi primadona wajib segera bangkit. Sebab dominasi menyala Marquez memang tak bisa terbantahkan lantaran sampai saat ini telah mengoleksi 7 kemenangan dari 4 seri balapan. Sementara Bagnaia memang hasilnya tidak buruk, tapi karena Marquez adalah partnernya dan berhasil mencuri perhatian, seolah taji murid Valentino Rossi dinilai habis. Perlu diketahui, suami Domizia Castagnini cukup lihai ketika beraksi di trek Eropa seperti Spanyol, Prancis, Catalunya, dan lainnya. Jika dikomparasikan dengan capaiannya musim 2024 lalu, Bagnaia pernah mencapai podium secara beruntun di Eropa, mulai dari Spanyol, Prancis, Catalunya, Italia, Belanda, Jerman, Inggris, dan Austria, sebagaimana mengutip MotoGP. Dari 8 seri balapan di benua Eropa tersebut, 6 podium utama di main race sukses di babat Bagnaia. Catatan tersebut adalah bukti di mana Bagnaia amat menguasai trek balap di benua biru yang akan ia jajal akhir pekan depan.
Tentu ini jadi sinyal bagus bagi Bagnaia yang dalam beberapa waktu terakhir selalu dalam bayang-bayang Marquez. Di sisi lain, Marquez sejatinya juga tak kalah ciamik untuk menaklukkan sirkuit yang tidak ia sukai seperti di Eropa. Terbukti ketika mentas di Qatar, di mana sirkuit Lusail yang dominan dengan tikungan ke kanan, Marquez justru menjadi pemenang. Dari kemenangan Qatar, konsistensi Marquez beserta kejutannya di Eropa cukup dinantikan. Persaingan MotoGP 2025 sangat tidak mudah bagi Bagnaia, karena Marquez selalu kuat di saat bapalan hari Minggu. Kali ini Pecco Bagnaia harus menyiapkan segala cara dan strategi untuk menghentikan dominasi Marquez di sirkuit Jerez Spanyol.